Halo, selamat datang kembali di channel Checkmates Indonesia. Video ini adalah segmen lab. Lab yang akan saya lakukan adalah masih berkaitan dengan Cloud Connect, di mana saya akan coba identity awareness-nya, sehingga saya harus mengintegrasikan Cloud Connect tersebut dengan identity provider yang disupport, dan juga menggunakan metode SAML, SA atau SAML. Apa itu SAML? Saya akan bahas sedikit aja, dan selebihnya teman-teman bisa mencari referensi lain di YouTube, dan saya pastikan banyak banget yang membahas masalah SAML. Oke, mari kita mulai nge-lab. SAML atau SAML singkatan dari Security Assertion Markup Language. Ini adalah open standard protokol untuk pertukaran authentication, jadi exchange authentication. Jadi teman-teman bisa cari juga di wiki SAML itu apa. Biasanya dilakukan oleh dua fungsi atau dua sistem ya. Yang pertama ada IDP, Identity Provider, IDP, Identity Provider, dan juga SP, ada SP. SP ini adalah Service Provider, dan security bukan apa. Jadi kenapa service ya, bentuknya bisa berupa web, bisa berupa firewall, bisa berupa apapun itu yang sekiranya memerlukan authentication dari luar, bukan dari sistemnya sendiri. Nah, sedangkan identity provider adalah bisa dibilang server authentication-nya, server usernya. Kalau mereknya di pasaran itu ada Okta, ada Entrust Data Card, ada RSA Secure ID atau Secure Access, dan banyak lagi IDP, tapi rata-rata support SAML ya. Nah, di sini biasanya prosesnya adalah user akan menggunakan layanan SP-nya ini, atau layanan dari SP adalah layanan dari service provider. Ya, mungkin kita bisa bilang contohnya kalau dalam kasus lab kita ini, user itu akan mau akses ke internet, tapi dia harus login dulu. Jadi SP-nya itu adalah sebagai firewall-nya ya, firewall untuk akses internet atau internet gateway ya. User harus login dulu. Nah, saat dia mau akses internet, di service provider yaitu firewall itu akan melempar atau meredirect si user menuju ke halaman loginnya dari IDP ini, Identity Provider. Lalu user itu akan melakukan authentication. Lalu setelah authentication yang berhasil, IDP atau Identity Provider akan mengembalikan lagi, meredirect lagi user halaman di webnya ya ke landing page success loginnya dari SP, sehingga saat dia udah berhasil login, user ini bisa akses internet. Oke. Tentunya kita harus masuk ke portal lagi. Di sini sudah kita tanpa dilihat sudah masuk di portal. Kita bisa masuk ke menu settings untuk mulai integrasi, masuk ke menu identity awareness, kita menggunakan generic SAML. Nah, di sini yang kita perlukan untuk bisa melakukan integrasi adalah domain. Jadi benar-benar domain. Nah, di sini kenapa kemarin saya menggunakan nama FQDN-nya itu jaya-abadi.xyz, karena ini adalah keperluan untuk integrasi dengan identity provider sendiri. Nah, di sini juga diperlukan identification bahwa domain ini adalah dimiliki oleh admin dari Cloud Connect ini, sehingga kita perlukan untuk menaruh DNS record ini di TXT record. Oke. Nah, ini adalah service URL di mana Cloud Connect akan meredirect, atau service provider akan meredirect user menuju ke halaman authentication-nya. Di sini saya gunakan halaman authentication dari Okta. Lalu ini settingan dari connection antara service provider dengan identity provider. Di sini ada entity ID-nya Cloud Infra, reply URL-nya atau yang berhasilnya ini, halaman ini. Ini juga harus dimasukkan di identity provider. Lalu confirm. Nah, nanti juga kita harus masukkan metadatanya. Ini ada tampilan domain
domain control panel providernya ini. Jadi saya sudah beli domain, harus modal dikit, beli domain murah $1 aja, dan jangan renew. Jadi biar tahun ini udah expired, ya udah expired. Contohnya 2 domain di atas akan expired, ya biarin aja expired. Oke, kita manage yang Jaya Min Abadi XYZ. Pertama-tama kita harus lakukan redirect email, karena kita juga harus trial Okta dengan domain asli. Jadi kita set redirect emailnya dulu. Misalkan ini gue @jayaminabadi XYZ di forward ke email ini. Lalu ya mungkin ada redirect terserah. Misalkan ini ada SSO Jaya Abadi, saya redirect ke sini. Jadi tapi yang penting adalah ini redirect email dulu. Lalu kita masuk ke advance DNS, karena tadi di portal diwajibkan di bagian verify domain. Nah, di bagian verify domain ini kita harus pasang record ini di txt domain. Di txt record. Nah, di sini. Oh, bukan. Oh, oke. Saya taruh di atas ini. Nah, di sini ada txt record, hostnya A. Ini host atau add ya. Lalu value-nya ini 7250 sampai bla 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 6573. Jadi ini adalah identity dari tenant Cloud.Connect. Kita harus tambahkan di sini, TTL-nya automatic aja. Lalu setelah ditambahkan di sini, Cloud.Connect akan ngecek bahwa oh ya ini benar, ini punyanya Jaya Abadi. Domain is empty. Oke. Jaya-abadi.xyz. Lalu diminta metadata-nya. Oke. Setelah ini selesai, kita pindah ke provider, identity provider. Saya menggunakan Okta, try Okta. Ini bisa kita lakukan try Okta. Trial 30 hari. Nah, kita harus masukkan nama first name, last name, work email ya, phone optional, dan country, baru get started. Nanti aktivasinya selanjutnya melalui email. Oke. Setelah request trial Okta, kita akan menerima email. Kita akan menerima email seperti ini. Your new Okta account. Jaya Abadi bla 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 bla. Nah, di sini ada Okta homepage-nya. Jaya Min Abadi Min gue. Jadi ini adalah admin page-nya. Kita buka. Lalu Okta usernya ini, password temporary ini saya udah ganti dan saya sudah lakukan multi-factor authentication. Nah, di sini saya bisa login. Oke. Oh, ini adalah tampilan dari user. Jadi aplikasinya ada Cloud.Connect. Untuk bisa masuk ke menu admin, kita klik masuk ke admin. Oke. Untuk bisa masuk admin, saya harus masukkan Okta two-factor authentication-nya. 8831. Oke. Lalu akan ada wizard, karena ini udah saya sempat setting di sebagian 3 step, tapi sisanya nggak usah dilanjutkan karena ini best practice dari Okta. Jadi dia akan menyarankan untuk menambahkan Okta admin lainnya selain yang masternya, untuk jaga-jaga kalau ada lupa password dan mungkin akunnya kekunci dan segala macam. Lalu ada MFA juga, disarankan untuk menggunakan MFA. Nah, di sini kita masuk ke directory dulu. Kita buat dulu usernya di sini. Contohnya di sini saya udah buat 2 tambahan user, bokap sama nyokap. Bokap @jayaabadi.xyz, nyokap jayaabadi.xyz. Setelah dibuat, lalu kita buat aplikasi.
Caranya ini sudah ada CG Connect, tapi kita anggap aja nggak ada, jadi kita buat baru. Add application, masuk ke menu Add application, create new app. Platformnya web, pilih metodenya SAML 2.0, lalu create. Ada masuk ke sini, saya bisa skip karena saya sudah create untuk yang Cloud Connect. Nah, di sini saya bisa edit Cloud Connect. Jadi kita kembali ke portal Cloud Connect. Di sini step ketiga dari konfigurasinya adalah langsung minta metadatanya. Berarti kita harus dapatkan dulu metadatanya yang dummy dulu ya. Jadi ini general, kita udah akan kita edit ya. Nama Cloud Connect, provisioning none, ya. Lalu bagian SAML settingnya. Di sini ada application visibility. Do not display application icon to user. Jadi tadi kan kita sempat login ya, ada icon Cloud Connect. Nah, kalau misalnya kita centang ini, maka icon itu kan nggak akan muncul di situ di menu login. Nah, kita bisa pilih sih 2 biar nggak muncul ya. Cuman admin aja yang muncul. Oke. Lalu single sign on-nya bisa langsung gunakan ini atau pakai login dummy dulu untuk bisa dapatkan metadatanya. Login ini, lalu centang use this recipient URL and destination URL, lalu audience URI atau SP entity ID kita masukkan cloudinfra.checkpoint.com, lalu nggak ada yang diubah, biarkan default semua. Lalu bagian feedback, I'm a Okta user, pilih I'm a Okta user, adding an internal application biar dianggap ini udah benar. Lalu dicentang juga this is an internal application that we have created, dicentang juga biar nggak masuk ke wizard selanjutnya. Nah, di sini setelah tercreate bagian sign on, di sini ada identity provider metadata. Ini kita bisa download, disimpan dalam extension XML. Setelah disimpan, di-download, kita masukkan di sini. Nah, ini metadata 2. Nah, dia akan baca URL-nya kemana aja. Sebenarnya kalau kita baca juga di sini, kita bisa klik kanan new tab. Ada banyak. Cuman kita checkpoint Cloud Connect mintanya XML file, jadi kita bisa kasih XML file biar dia bisa baca secara keseluruhan yang benar seperti apa, bla bla bla, jaringnya dan segala macam. Oke, next. Nah, ini baru dia kasih entity ID dan reply URL-nya, padahal tadi kita perlukan dua informasi itu saat kita create application-nya. Tapi ya dari sini mungkin teman-teman bisa langsung nyontek bahwa value-nya adalah tadi. Entity ID-nya cloudinfra.checkpoint.com, reply URL-nya ini cloudinfra min gw.portal.checkpoint.com/api/saml/sso. Next, seperti ini diupdate. Statusnya connect. Kita balik lagi ke identity awareness-nya, lalu di enable. Dia akan proses untuk enable dan update policy. Oke, kita kembali ke Okta. Tadi kita udah create user, tinggal usernya itu harus di-assign untuk dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, kita bisa assign, caranya adalah masuk ke menu assign to people. Jadi kita bisa tambahkan, kan udah nggak ada, kita bisa, contohnya ya, kita buat lagi satu orang, satu user, add a person, user, adik misalnya. Adik Jaya min Abadi. Oh ya, di sini username must be email. Adik Jaya min Abadi.xyz. Primary email bla 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 group
set by admin biar gampang. Oke, di sini ada adik. Tinggal saya assign user adik ini ke aplikasi Cloudguard Connect. Oke, assign to people adik. Assign. Username adik. Save and go back. Dan nah, di sini ada adik. Oke, berarti ada 4 user yang bisa login untuk bisa login di firewall dan bisa terdeteksi identity awareness-nya oleh Cloudguard Connect. Terlihat di sini identity awareness is enabled. Jadi udah siap, sudah bekerja, dan nanti saat ada traffic menuju ke internet akan di redirect ke halaman portalnya Okta. Nah, di situ tentunya kita mungkin nanti akan sedikit troubleshooting, di mana pasti kalau misalnya kita tidak berikan policy exception atau allow untuk ke halamannya Okta nggak akan berhasil authentication-nya. Di sini saya sudah tambahkan 2 policy di atas, di mana untuk ke halaman ini, ke halaman Okta dan IP-nya sudah saya allow tanpa ya biasanya sih tetap nggak efek sih, cuman ya kita buat jaga-jaga aja biar itu di allow. Dan juga ke Amazon, ternyata Okta juga serve layanan mereka itu dan hostingnya di Amazon juga, setetanggaan sama Cloudguard Connect. Jadi di kondisi saya tambahkan 2 policy ini. Tapi kalau misalkan ternyata nggak efek, ya seharusnya 2 policy ini tidak perlu, karena Cloudguard sudah tahu bahwa itu harus di bypass dan tidak boleh di challenge untuk login. Ya, semoga sih nanti bisa berjalan dengan lancar proses authentication-nya. Kita nyalakan dulu MikroTik dan Ubuntu-nya sebagai simulasi dari branch office, dan kita coba nanti apakah bisa berhasil login atau authentication dengan lancar. Tidak. Sebagai verifikasi juga, di tampilan log paling akhir adalah masih tanggal 17 Juni 2020 jam 11.31. Jadi harusnya log yang baru adalah tanggal 18 dan dengan identity awareness ini. Dan di sini kemarin saya sudah coba, saya sudah melakukan identity awareness atas nama bokap. Nah, di sini sudah ada berpindah time-nya dari IP 151. Oke, kita pindah ke Ubuntu. Oke, ini proses buka di Ubuntu dan buka browser Firefox. Di sini juga ada tulisan you must login into this network before you can access the internet. Jadi kita bisa buka login page-nya dengan tombol ini, open network login page. Semoga lancar. Kayaknya enggak. Oke, gagal. Accept cookies. This problem can sometimes. Oke, kita coba lihat logs-nya dulu ya. Kenapa ini bisa gagal? Action-nya block. Kita bisa lihat detailnya kenapa. Kecil amat ya. Oh, dikecilin. Oke. Oke, kita coba
allow ini, atau ini daya isi to biar bisa diakses dan tidak diblok oleh URL filtering. Oke, kita pindah ke policy. Kita tambahkan di sini deh Okta. Kita tambahkan nggak usah deh, kita tambahkan di sini aja URL list, kasih nama ini, tambah add, ini sudah. Lalu kita install policy. Kita tunggu install policy-nya. Proses synchronization, jadi front end ini lagi sinkron dengan back end, yaitu NGSM ya, atau Next Gen Security Management, untuk bisa lihat prosesnya. Oh, kalau sudah install policy-nya sudah sukses, maka ini sudah akan sukses gitu. Oke. Masih proses installing policy. Kita bisa pindah ke menu lain, karena nanti akan ada notifikasinya bahwa install policy is success. Plus today saja.